Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, ia memberkati. Memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, sebanyak 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita akan selalu bersatu dengan Kristus di dalam kasih-Nya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, bahaya, atau pedang? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena Kristus telah menang atas semua derita dan maut. Dan Kristus telah menyatukan kita dengan Dia. Dan itulah yang harus kita pegang. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Kristuslah kekuatan dan kemenangan kita. Bukan lagi kemungkinan, tetapi sebuah kenyataan yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan menang atas derita, Tuhan bahkan menang atas maut. Sehingga ia mengaruniakan kehidupan kekal yang bahagia, yang tidak tersentuh oleh dosa dan maut lagi. Karena Yesus sudah mengalahkan maut itu, bukan dengan cita-cita, bukan sebagai utopia, tetapi sudah terjadi. Dan untuk memenangkan kita atas maut itu, perjuangan Tuhan luar biasa. Menderita sengsara, disalibkan, dan kemudian wafat. Itulah pegangan kita. Maka apapun, kita akan tetap menang di dalam Kristus. Kita harus pegang prinsip serta kepercayaan itu. Terutama dalam situasi yang kurang menentu saat-saat ini. Kita tetap berpegang pada kasih Kristus. Pandemi, apapun juga, tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus itu sendiri. Dan kita akan menang karena kita sudah dipersatukan dengan kasih Kristus dan kuasa-Nya yang memberi hidup. Perayaan Ekaristi adalah sebuah penegasan dari kesatuan itu. Inilah tubuhku, makan supaya engkau hidup oleh aku dan aku hidup di dalam engkau.
bersatu, dan kita semua dipersatukan di dalam Kristus sebagai satu keluarga, satu tubuh Kristus. Supaya kita menang juga bersama Kristus. Hidup, wafat, dan bangkit bersama Yesus. Itulah inti iman kita, itulah yang harusnya memberi harapan dalam situasi sulit. Itulah juga yang memberi kekuatan ketika kita lemah dan merasa tidak mampu. Kesatuan dengan Yesus menjadi pokok hidup kita. Sepanjang kita melekat pada pokok anggur, meskipun dipangkas, kita tetap akan tumbuh dan menghasilkan buah. Maka mari kita berjuang untuk terus-menerus mengakar dalam diri Yesus. Makin kokoh, makin kuat. Cinta kita makin mendalam kepada Tuhan. Karena mengasihi Tuhan, kita tidak mengharapkan apapun yang lain kecuali kehidupan bahagia kekal bersatu dengan Dia. Dan itulah yang kita butuhkan untuk seluruh hidup kita. Harta kekayaan kita yang paling bernilai adalah kesatuan kita dengan Yesus dan kehidupan kekal bersama Dia. Semoga Tuhan mengaruniakan rahmat iman, kekuatan dan pengharapan, serta ketekunan untuk terus-menerus membiarkan firman-Nya bertumbuh dan berakar di dalam hati kita. Kita sendiri terus mengakar di dalam pokok anggur yang benar, yakni Kristus. Makin mengasihinya, makin mempercayakan hidup kita kepadanya. Amin.